Akhirnya jam 5:30 itu ada suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek. Ada wujudnya berarti, Mas? Enggak ada, tapi jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Indramayu Kota, sedang bersilaturahmi ke rumah Mas Teguh. Mas Teguh sendiri di sini bakal saya jadikan narasumber dalam cerita pendakian horor di Gunung Ciremai. Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan langsung dari narasumbernya. Nah, halo. Ini Mas Teguh nih, tetap patuhi prokes dengan menggunakan masker karena Mas Teguh sendiri bekerja di kesehatan ya, Mas. Iya. Ya? Swasta lah. Di swasta, di salah satu rumah sakit yang berada di Indramayu. Kita bakal dengerin cerita pendakian di Gunung Ciremai yang pernah dialami Mas Teguh. Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan bareng-bareng. Jadi awalnya pendakian itu dilakukan pada tahun berapa, Mas? Kurang lebih 2011. 2011. Itu bersama siapa, Mas? Waktu itu bersama temen dari Lombok. Kita satu kampus dari Lombok. Emang waktu itu kalau nggak salah sih memang waktu lagi bete ya. Sore kita lagi bete, atau kalau itu sih habis ujian kalau nggak salah. 2011. Nah itu dulu kuliah di mana, Mas? Di salah satu stikes yang ada di kota Cirebon. Oh iya. Itu kurang lebih, seingat saya itu waktu hari Rabu. Hari Rabu tahun 2011 untuk bulannya lupa ya. Tapi udah masuk musim penghujan. Di akhir-akhir tahun berarti akhir-akhir tahun 2011. Hari Rabu kita di kosan. Karena bete, akhirnya kita nyoba untuk melakukan pendakian. Sebelumnya udah pernah tapi? Udah. Sebelumnya pernah lewat jalur satunya. Itu waktu itu latihan kayak di kampus kan ada mapala tuh. Ya. Nah, aku masuk di situ sendirian, nyoba, tapi emang nggak sampai puncak, cuman buat happy sama pendidikan dasar aja di gunung. Oh, berarti sebelumnya sudah pernah melakukan pendakian di Gunung Ciremai sebelum. Nah, terus hari Rabu itu sore kita packing kan, packing dari kosan. Habis packing, langsung kita berangkat ke tujuan, ke Gunung Ciremai. Jalur mana dulu, Mas? Jalur Apuy. Jalur Apuy itu berarti di Majalengka ya? Majalengka. Kurang lebih ya sekitar 2 jam lah kalau ke jalur Apuy. Dari Cirebon? Dari Cirebon kota. Naik motor kita ke sana, kurang lebih habis maghrib kita baru berangkat. Habis maghrib, berangkat. Sampailah kita di perkampungan. Karena kita nggak tahu jalur situ base campnya di mana. Oh iya. Kita nanya ke warga yang ada di situ, kalau mau ke base camp jalur Apuy, kemana Pak? Ditunjukin, oh ini deh, belok sini aja. Nanya aja, saya lupa bapak siapa gitu. Kayaknya ada satu rumah di situ. Kita dijamu sama beliau, dikasih minum, dikasih makan, ditanya mau ngapain, segala macem. Tapi itu bukan base camp ya, Mas ya? Atau base camp? Base camp. Oh, base camp. Base camp. Berarti base campnya di rumah ya? Di rumah. Tapi memang ada tempat untuk tidur
para pendaki Oh iya. di situ. Saya lupa namanya bapak siapa. Akhirnya jam 8 malam itu kalau nggak salah nyampe situ. Tadi cuacanya bagus, terang, Cerah ya. cerah. Setelah habis registrasi ditanyalah sama si bapak itu mau ngedaki hari ini atau besok. Tapi bagusnya sih besok pagi aja katanya gitu. Oh berarti dulu di 2011 itu masih boleh melakukan pendakian di malam hari ya Di Mas? malam hari. Kalau Bebas. sekarang kan belum bisa, sudah tidak bisa ya. Kurang tahu karena udah nggak pernah ngedaki lagi. Kemarin sih tidak bisa. Silakan Mas, lanjut. Terus udah registrasi, akhirnya saya sama teman saya si Wandra ini yang dari Lombok ini, udah katanya malam ini aja karena kita dikejar waktu juga. Ya udah, jadi pengennya malam kita berangkat, nyampe pos berapa kita tidur, pagi summit, terus langsung turun kayak gitu. Memang niatnya semalam ya. Semalam aja. Akhirnya ya udah hati-hati katanya. Habis itu tiba-tiba hujan gede. Pas udah mau berangkat kita mau keluar pintu, hujan gede blub. Sampai jam 11. Berarti kita mau hujan dulu ya. Hujan dulu itu di base camp. Akhirnya lanjut ngopi kan, ngobrol-ngobrol sama Bapak base camp. Singkat cerita jam 11 itu kan berhenti. Kata si bapak udah katanya besok lagi aja, udah malam. Udah bang nggak apa-apa. Ya udah kalau kalian maksain, enggak. Akhirnya kita jalan berdua, izin pamit kan sama orang base camp. Kita naik. Kita emang nggak tahu jalur itu sama sekali, nggak tahu karena yang dipikir itu emang bener jalur pendakian, tapi memang bener, cuman nggak tahu kayaknya sih ada dua mungkin ya, sama yang sekarang itu di base camp yang lewat balai desa itu. Nah kita sebelumnya pas masih perkampungan. Berarti masih jauh ya? Masih jauh banget, jauh. Karena kita pikir oh ya udah itu emang base camp kan. Akhirnya kita naik jam 11. Naik selama hampir 2 jam kita nggak nemuin jalan tuh. Kita nemuin jalan. Akhirnya sama si Wandra, gimana nih kita nggak nemuin jalan nih? Plang pendaki aja nggak ada. Kita mau lewat jalur mana? Oh coba lurus aja katanya. Masih ada jalan kebun sih. Kita lurus. Akhirnya udah mulai agak takut tuh ya karena mungkin memang benar-benar kita berdua nggak ada siapa-siapa, benar-benar takut. Akhirnya diem kan, duduk dulu, ngerokok dulu, ngopi lagi, kita bikin kopi lagi. Terus ada kayak suara harimau. Itu masih di kebun, tapi udah agak masuk hutan. Karena udah perjalanan 2 jam kurang lebih ya, jam 12, jam 1 kalau nggak salah itu. Ada suara harimau, ya pikir karena habitatnya ya di hutan, jadi ya biasa aja, cuman kekhawatiran kan ada gitu, takut memang itu harimau beneran kan, nanti kita yang diterkam. Akhirnya kita memutuskan sama Wandro untuk turun lagi tuh ke base camp kurang lebih jam 2, karena turun kan lebih cepet tuh. Jam 2 kita turun ke base camp, ketok lagi. Nah si orang base camp bilang, kenapa pulang lagi, nggak nemuin jalan pak? Oh ya udah besok aja, tidur dulu aja. Akhirnya kita tidur kan. Pas pagi kita jam 7 kita nyoba jalan lagi, izin lagi sama orang base camp, pak izin ya. Berarti kan itu hari Kamis tuh. Hari kedua ya. Hari kedua, hari Kamis. Kita nyoba jalan terus sama nggak nemuin jalan juga. Waktu itu nggak tahu kebetulan apa memang kita yang nggak tahu gitu, atau memang kita salah jalan nih, harusnya di base camp satunya gitu kan. Tapi tiba-tiba pas udah jalan agak lama, kurang lebih berapa ya, 2 atau 3 jam tuh, tiba-tiba kita nyampe di Curug.
Mungkin yang yang pendaki sekarang juga ada yang tahu, mungkin di jalur Arban itu di situ ada curug lumayan gede lah, tapi sekarangnya ditutup. Berarti jalurnya sekarang udah nggak bisa ke situ ya pendaki ya? Bisa mungkin kalau tahu rutenya sih. Oh iya. Karena memang itu jalan pendakian, jalan gede. Oh, jalur itu. Jalur. Pas di Arban aja, Gubuk Arban. Iya. Itu kan kita kalau lurus ke arah puncak. Iya. Nah, itu kita ke sini, ke kiri berarti. Kalau dari Gubuk Arban. Oh iya. Tuh. Tapi kalau sekarang semak sih kayaknya. Semak. Ya. Oh, emang. Kayaknya emang udah ketutup sekarang. Nggak tahu itu curug apa gitu namanya. Saya nyampe curug itu istirahat karena kurang lebih udah jam 9-an lah, kurang lebih. Berangkat jam 7 ya, 3 jam lah nyampe curug. Akhirnya kita istirahat, kan makan roti, lanjut karena kita cuman berdua ya, sugesti kalau di curug kan gimana gitu. Kita lanjut, tiba-tiba nyampe Arban kan, wah ini jalur pendakian ketemu nih. Jam berapa, jam 10 itu istirahat lagi di Arban karena lumayan jauh sih, kurang lebih 15 menit lah, cuman kalau nanjak kan tahu sendiri kan. Iya, betul. Akhirnya di Arban kita istirahat sebentar, jalan lagi dari Arban ke atas. Nah itu di Arban itu kalau nggak salah pos 1, kalau nggak salah ya. Iya, pos 1 Arban itu. Waktu zaman itu 2011 itu kita naik lagi, nggak ada halangan apapun pas dari awal sampai pagi ini nih. Emang kita nggak ada halangan, cuman halangan paling hujan sama suara harimau, itu mah ya udah biasalah, faktor alam kan ya, kita nggak ada yang tahu. Akhirnya kita lanjut jalan nyampe pos 2. Gak ada apapun. Jalan lagi sampai pos 3. Nah di pos 3 itu tiba-tiba hujan. Hujan lagi gede. Wah Wan, di mana nih Wan? Jas hujan kita di base camp. Emang sempat agak adu cekcok sih. Karena pikir kita berdua nih bawa carrier semua kan berat nih. Jadi udahlah jas hujan. Nah bodohnya kita waktu itu jas hujan yang ditaruh. Jas hujan ditaruh semua, cuman memang kita bawa trash bag plastik banyak. Bawa trash bag. Akhirnya kita bikin bivak manual pakai plastik itu kan. Berdua kurang lebih selama 1 jam, dan itu waktu itu nyampe di pos 3 itu kurang lebih jam 2. Jam 2 itu di pos 3. Kita nggak ada ngerasa aneh atau apapun, memang nggak ada kejadian apapun waktu itu. Pas di pos 3 hujan gede, petir apa yang bikin khawatir waktu itu, ada teman saya yang meninggal di Buper, salah satu Buper yang ada di Kuningan kalau nggak salah. Sambar petir waktu ngebawa teman-teman Mapala gitu, latihan teman kampus kan, jadi agak trauma di situ. Jadi kita diem di situ kan nunggu hujan reda, petir, ya faktor alam lah, nggak jadi masalah. Pas berhenti, tiba-tiba di situ mulai ada, mohon maaf, aura-aura kayak yang udah nggak enak nih. Itu loh. Itu masih di pos 3. Masih di pos 3. Kayak yang kok suasana tambah merinding gitu. Kayak ada yang ngeliatin. Mungkin karena udah ngeblank ya, udah capek, kehujanan, dingin, kurang gerak juga kan. Kita buang-buang tuh, dibuangin hal-hal yang pikiran-pikiran yang udah nggak karuan. Udah mulai tenang, tiba-tiba ada suara pendaki tuh. Wah kita seneng kan. Terus suruh ngobrol. Oh, ada suara sama suara kaki itu ada jelas banget. Ditungguin tuh hampir kurang lebih setengah jam sama kita, sama si Wanda. Kok nggak nongol-nongol nih, padahal deket banget loh gitu. Akhirnya, Wan, kamu yang turun deh Wan, buat ngecek itu pendaki di mana biar kita bisa gabung. Oke katanya. Turunlah si Wanda itu.
turun naik lagi. Berarti tadi kan jam berapa? Jam 2 ya? Iya, jam 2. Jam 2 kurang lebih sampai jam 3. Naik lagi si Wandra bilang, oh katanya nggak ada siapa-siapa di bawah. Loh kamu tadi kan denger Wan ada suara pendaki. Ketahulah sih. Udah aja, kita berpikir positif aja. Oke Wan. Wan, gimana kalau kita lanjut aja? Ya lanjut aja lah. Itu masih gerimis, udah hujan udah mulai itu gerimis. Naik lagi. Kurang lebih 1 jam perjalanan nyampe di pos 4. Itu kurang lebih kan jam 3 lebih lah. Setengah 4 lah nyampe pos 4. Akhirnya kita mutusin buat pasang tenda Di pos 4. di pos 4 karena biar summit juga nanti besok pagi nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita pasang tenda. Setelah pasang tenda ya semuanya baik-baik aja. Yang tadi kayak ada suara pendaki apa, udahlah faktor alam gitu. Takut emang dari pendaki jalur Palutungan mungkin ya, atau dari jalur lain kita nggak tahu. Pasang tenda, selesai pasang tenda kita makan, bikin mie, bikin nasi, ngopi lagi sampai jam 4:30 di situ. Akhirnya si Wandra bilang, saya tidur duluan ya, ngantuk nih. Kamu kalau tidur aja. Oke, tidur si Wandra. Selang berapa menit barulah mungkin fotonya udah enggak, kita foto pakai sempat foto pakai HP Nokia punya si Wandra, tapi memang enggak kelihatan apa-apa di fotonya juga. Jadi waktu itu tiba-tiba angin tuh datang. Bu, tenda geter dong, kena angin kenceng kan. Aku pikir udahlah masih tetap faktor alam nih. Tiba-tiba si tenda pas angin udah nggak ada, tenda tetap geter. Tenda kayak ada yang kayak gitu tuh, goyang-goyangin. Masih tetap berpikir positif. Akhirnya mutusin gimana sih kalau orang takut ya, takut campur aduk gitu. Wong angin nggak ada aja tenda tetap geter kan. Akhirnya saya mutusin untuk keluar tuh dari tenda, nyoba keluar dari tenda. Cuaca masih biasa. Tiba-tiba kayak nggak tahu halusinasi atau apa, itu tiba-tiba kayak ada anak kecil lari-lari di situ, di sekitaran tenda. lari masuk ke pohon gitu, terus kayak kepalanya kayak gini. Ngumpet. Tapi banyak. Lebih dari 5. Lebih dari 5. Itu banyak. Seperti apa pakaiannya anak kecil itu? Bugil. Mungkin tapi kayak tinggi. Secara face-nya maksudnya mukanya anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil tapi tinggi. Bugilnya bener-bener bugil atau? Bugil. Atau kayak tuyul maksudnya? Enggak, bugil. Bener-bener bugil berarti ya? Bugil. Lari-lari kan. Kelihatan kalau halusinasi gini. Ketika si makhluk itu nongol di pohon, ngumpet, ya udah selesai. Ini mah di situ iya, terus dari sini lari ke arah yang ini. Lari, terus di belakang ada lagi kayak gitu. Akhirnya kan aku mungkin nggak pernah, waktu itu memang nggak pernah ngeliat wujud apapun, mohon maaf kayak makhluk gaib atau gimana kan nggak tahu ya wong. Saya sama si Wanda emang niatnya buat ngedaki gitu loh. Ngeliat kayak gitu, ya udahlah. Nah, pas mau masuk tenda, tiba-tiba kabut tuh datang. Tapi di sekeliling itu, ngerti nggak? Di sekeliling tenda. Kabutnya tuh. Kabut. Jadi pas kita ngelihat kabut nih, tapi di luar si kabut itu masih kelihatan hutan.
Jadi kayak kita tuh diputerin kabel. Oh iya. Kayak gitu kan. Udah tetap berpikir positif, akhirnya ngambil HP si Wandra waktu itu. Dia kan lagi tidur. Oh berarti yang lihat sosok makhluk itu juga cuma Mas Teguh sendiri? Iya, Oh iya, si Wandra tidur ya? tidur. Nah akhirnya pinjam HP si Wandra, waktu itu masih HP Nokia tapi udah agak modern lah. Kameranya agak bagus. Moto nggak kelihatan apa-apa. Jadi kayak kecil-kecil, bulat-bulat kecil-kecil, apa sih namanya tuh? Noise. Iya kayak noise kayak gitu. Hasilnya cepet-cepet tetep nggak dapet. Sampai bener-bener rasa takut itu muncul ya. Waktu itu udah jam 5. Kita standby di situ, memang kita pasang tenda di situ buat summit pagi. Nanti subuh kita summit. Jam 5 ngebangunin si Wandra. Nih. Saya pikir Wandra tidur beneran gitu. Nggak tahu pas dibangun-bangunin dia nggak bangun-bangun. Pas dia bangun, ininya udah hitam. Emang si Wandra kan teman saya itu ininya agak hitam. Tapi ini mah bener-bener hitam. Kaget kan. Cempalik apa sih namanya? Kontal mungkin. Sampai keluar tenda tuh. Kayak loncat gitu. Kaget ngeliat saking Wandra. kagetnya berarti. Loncat keluar tenda. Dia melotot si Wandra. Melotot. Kaget kan, ini udah kondisinya lagi kayak gini, si Wandra malah bercandaan kayak gitu. Aku pikir kayak gitu kan. Gak lucu. Ini anak gak lucu nih. Datengin lagi. Tabok. Lah. Wan, bangun. Astagfirullahaladzim. Wan, kamu kenapa? Kucing, tadi saya mimpi. Kata si Wandra. Tapi mimpinya nggak jelas sih. Lupa lah mimpi apa. Cuman memang dia kayak yang udah nggak enak nih di sini nih. Akhirnya aku sama si Wandra bener-bener takut ya. Udah kondisi mencekam tuh. Dan baru inget ternyata itu malam Jumat. Dan tidak ada pendaki lain. Nggak ada pendaki lain. Karena memang waktu itu pendakian nggak terlalu rame kan. Di 2011. Atau mungkin juga bukan weekend. Iya. Ya kan. Baru sadar itu malam Jumat. Pas aku sama si Wandra udah sadar tuh kalau ini malam Jumat, semuanya berubah. Tadinya aku yang tahu tenda itu getar, sekarang aku sama Wandra tahu tenda itu getar, malah tambah kenceng gitu. Itu ngerasainnya di dalam tenda? Di dalam tenda. Gimana nggak stres coba? Lagi ngerasa begitu, tenda kembali digoyangin bener sampai kayak gini tenda. Kayak kena angin mungkin ya. Tapi yang aku ingat waktu itu soalnya tetap anak kecil. Mungkin yang tadi aku lihat itu. Iya. Karena dia pada ketawa-ketawa. Sampai aku inget banget, aku sama Wandra sampai tutup telinga waktu itu. Udah bener-bener apa ya? Ya udah nggak beres intinya sih. Ya ampun, kita salah nih pasang tenda di sini. Harusnya kita tetap lanjut. Cuman ya mau gimana kan, emang udah tujuannya di pos 4. Kita pasang tenda. Akhirnya ada suara kayak yang itu mukul tanah. Jadi kayak di situ. Kayak ada suara kayak gitu dari luar. Deket itu suaranya. Deket. Pas di depan tenda itu suara. Terus ada yang ketawa anak kecil. Ada suara-suara ya mungkin nggak tahu satwa apa, mungkin ulung, suara-suara emang bener-bener apa namanya, ya bikin nggak enak gitu buat didengar. Sampai akhirnya kita tetap maksa buat camp di situ sampai jam 5:30. Jam 5:30 tiba-tiba di bawah tenda itu kayak ada yang nendang.
Jadi kayak agak miring. Jadi tenda, ini kan tenda nih, ditendang si tenda nih. Jadi agak doyong tuh. Iya. Kayak diangkat lah kayak gitu. Oh iya. Terus kita bener-bener gak kuat. Terus angin kencang waktu itu. Hujan tiba-tiba datang. Petir tiba-tiba datang. Kalau nggak salah senter tiba-tiba mati. Waktu itu. Senter. Bayangin loh. Udah mah itu cahaya buat kita jalan. Tiba-tiba mati. Akhirnya pakai itu korek. Cipo. Biasanya kan ada tuh. Iya. Ya kan? Itu nyala. Nggak masuk akal loh, kita udah ngecas loh itu headlamp. Kita udah beli baterai loh itu buat senter, mati. Akhirnya jam 5:30 itu ada suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek ada wujudnya berarti, Mas? Nggak ada, tapi jelas suaranya. Aku sama Wander denger kok. Oh, dua-duanya denger kok. Kalau nggak salah kayak gini suaranya ya. Kalau bahasa Sunda, maaf kalau orang Sunda, kalau bahasa Sundanya belepotan ya. Cuman masih inget banget, masih terngiang-ngiang itu kata-katanya. Sampai keinget sampai sekarang ya. Katanya bilang gini, "Jang, rekam mana?" Kayak gitu. Aku dalam hati jawab, mau muncak. Ya kan? Oh, jawab dalam hati mau, karena si Wanda juga denger mau muncak. Terus lupa, cuman kalau di bahasa Indonesiain, kalau kalian tetap muncak, kalian nggak bakal bisa pulang, katanya gitu. Karena ada di sini nih di pos 4 ini sampai ke atas itu lagi ada apa nggak tahu lah, perkumpulan atau apa nggak tahu. Perkumpulan, mohon maaf, kayak makhluk kayak gitu, nggak tahu. Cuman diambil kesimpulan bahwasanya si suara itu memang nyuruh kita turun. Tapi ada hal yang nggak masuk logika. Kita di situ udah jam 5:30, tapi si suara nenek-nenek itu bilang sebelum nyampe Arban itu berarti pos 1 yang dekat itu ya, air terjun tuh ya. Pokoknya nyampe Arban sebelum maghrib. Yeah. Di situ kita lihat jam udah 5:30 loh. Kita di pos 4 loh. Ya kan? Yeah. Kita naik juga udah nggak masuk akal. Nyampe situ jam 4. Kita harusnya udah sampai puncak loh. Kalau lewat Apuy. Iya. Iya kan? Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Kita udah 9 jam jalan. Tapi nyampe pos 4 jam 4. Kita disuruh turun ke Arban sebelum maghrib. Sedangkan waktu udah nunjukin jam 5:30. Belum packing. Ya kan? Ya mau nggak mau, karena ini dianggaplah ini mungkin bantuan. Karena segala sesuatu tentang kita makhluk hidup kan punya Allah. Ya kan, ini bantuan, mungkin bantuan untuk kita cepat turun gitu. Akhirnya karena aku sama si Wanda denger suara itu, langsung kita keluar. Mohon maaf, setengah barang kita tinggal di situ. Tenda itu besinya nggak kita bawa, tendanya aja yang kita gulung. Waktu itu kan peralatan pendakian kan lumayan mahal tuh ya. Iya. Waktu itu lumayan mahal. Nggak tahu SB apa kita taruh di situ. Makanan, minuman kita taruh semua di situ. Kita nyelamatin tenda, langsung carrier. Waktu itu udah 5:30 lebih. Kurang lebih 5 menit kita gerak cepat untuk beres-beres. Dan pas keluar memang udah mau maghrib ya. Gelap tuh. Kayak modal itu korek itu. Oh iya, korek Cipo itu. Iya, center korek. Ayo Jang, cepet tanya. Oh masih. Masih. Setelah beres juga masih ada suara berarti ya? Masih. Malah tambah cepet. Ayo Jang jalan. Aku sama si Wandra bilang gini, Wan, aku yang di depan nih, aku udah bener-bener takut nih.
udah stres kan ya dengan suara-suara kayak gitu. Gak mau gue. Kamu kan yang udah pernah katanya ke Cermek waktu pendidikan itu. Gue yang depan. Oh jangan Wan, udah agak cecok sih, cecok biasa gitu. Karena Mas Pudin juga mungkin pernah kan kalau jalan di belakang gimana sih rasanya. Ya kan? Tuh. Tapi ada hal yang bikin bener-bener jantung kenceng banget detaknya itu ketika si Wandra itu ditendang. Gak tahu sama siapa. Ditendangnya seperti apa, Mas? Orang kayak nendang bola. Jadi gini, ini kan pos 4 ya. Kotak kan. Nah ini jalan turun kan. Ini Wandra. Ini saya kan di sini. Berarti sejajar jalannya. Sejajar. Tiba-tiba si Wandra kontal. Kayak orang ditendang. Kaget kan. Langsung stres kan. Aku lari dong. Wandra tiba-tiba tuing lagi. Kayak yang loncat tuh. Kayak emang bener-bener ditendang. Tapi kan dia selamatnya bawa keril. Jadi kan gak langsung pantat tuh jatuh. Si keril dulu kan tahan. Baru dia jatuh. Ayo gue cepetan gue. Udah gak beres. Wandra udah stres tuh. Panik. Lari sekencang mungkin. Dan yang bikin aneh waktu itu nggak ada ranting, nggak ada apa, jalan bener-bener lurus. Secara realitanya nggak seperti itu ya, Mas? Enggak. Kita naik aja lama loh, 9 jam kita naik. Terus jalan ya, tahu sendiri kan kalau via Apui gimana kan, walaupun memang trek terpendek, tapi kan kadang ada jalur yang dengkulnya naik dulu kan. Narik lagi apalagi kalau musim hujan kan. Kita bener-bener jalan rumput. Tapi memang masih hutan. Tapi itu kayak jalan rumput kayak gitu. Kita waktu itu nggak nyangka gitu loh. Pas nyangka pas ya nyampe di base camp itu. Ya, kita masuk kayak dunia lain kayak gitu. Dalam artian gini. Kenapa dibilang dunia lain? Kita naik aja 9 jam. Saya sering lewat jalur itu setelah kejadian-kejadian apa namanya? Ini kan kejadian pertama, nanti ada kejadian kedua. Selang beberapa minggu aku naik lagi tuh sama teman-teman. Itu lebih parah kisahnya. Itu loh. Nah, habis itu naik lagi lewat jalur itu. Dari pos 4 ke bawah tuh ya kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Dari pos 4 ke Arban. Jalan turun normal. Cuman waktu itu kita memang jalan kayak emang bener-bener lari. Gak ada halangan. Beneran. Gak ada halangan apa-apa. Kita lari. Terus kayak yang aku inget itu kayak ngeliat orang terbang. Warnanya hitam, gede. Tapi ada sayapnya. Selama perjalanan turun itu ngikutin kita beneran. Dan tadi juga aku telepon si Wandra itu konfirmasi. Aku nggak bilang aku ngelihat makhluk itu, tapi si Wandra bilang aku ngelihat makhluk hitam terbang. Oh berarti sama-sama ngelihat ya? Sama-sama ngelihat. Cuman kita emang nggak ngobrol waktu itu. Dan memang ada kebingungan di situ. Kita lari tuh enak aja. Enggak ngerasa capek apa. Dan yang paling aneh, nyampelah Arban. Ya kan? Nyampe Arban. Itu tiba-tiba azan maghrib loh. Beneran. Azan maghrib. Berarti masih agak sedikit terang. Ya, Mas? Enggak, udah gelap. Udah gelap. Azan maghrib. Terus lihat jam, kalau nggak salah jam 8 atau jam 9. Itu yang bikin saya bingung. Keadaan maghrib tapi jam menunjukkan jam 8 atau jam 9 malam. Di situ di Arban. Tapi maghrib ya? Maghrib. Nggak tahu jamnya itu rusak ya. Pokoknya sih nggak kalau dilogikain memang nggak ketemu. Jadi ya intinya sih
kita disuruh nyampe Arban sebelum maghrib. Memang kita nyampe Arban. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ya. Pas azan, alhamdulillah kan. Saya kencing tuh waktu itu. Itu udah nyampe Arban. Lupain lah tentang yang jam tadi, karena saya juga bingung. Nggak ketemu tuh. Secara logika. Iya, karena si Wandra kan emang dia selalu pakai jam dari dulu, dari awal mula kuliah juga dia selalu pakai jam, dan jamnya itu jam pasti nyala. Jadi pasti cek di situ, saya cek kurang lupa ya, nggak tahu jam 8, nggak tahu jam 9, tapi masih nyala. Si jam itu masih nyala. Cuman ya nggak pikir, oh iya jam 9. Pikir azannya emang azan apa gitu loh. Dalam artian apa ya, mungkin azan maghrib bener, atau azan isya. Mungkin isyanya mundur, mungkin jam 8. Nggak tahu pokoknya di situ tuh, bingung. Pokoknya ada suara azan tapi jamnya kurang lebih jam 8 lah. Di situ mungkin azan isya mungkin ya. Tapi pas dibilang itu dari si nenek itu kan sebelum maghrib. Jadi emang maghrib. Kita nyimpulin itu maghrib. Maghrib ya. Tapi jamnya jam 8. Kita emang serba bingung di situ. Pas nyampe Arban kita bingung. Azan kok jam 8. Entahlah. Ya, kita karena emang pikiran kosong. Itu kan udah bener-bener capek. Akhirnya kencing. Saking bener-bener capek kan kencing ya. Wan, aku kencing dulu. Mangga gue kan. Kencing lagi enak-enak nih, si Wandra lari. Aku ikut lari dong. Mohon maaf nih, aku masih inget. Kencingnya jadi ke selaratan. Iya. Dia lari loh. Iya. Ya kan. Ya udah aku ikut lari ya. Sambil jalan sambil ngebenerin. Lari. Wan, ada apa Wan? Tiba-tiba si Wan ditendang lagi. Itu padahal udah nyampe pos 1 ya? Udah nyampe pos 1. Masih ditendang. Tung. Wah, lari lagi. Nyampe curug yang tadi itu loh. Karena kita lewat jalur situ. Kita nggak tahu padahal jalur itu jalur enak. Jalur Apuy itu kan tinggal lurus aja udah nyampe base camp. Jalan-jalan batu ya kan? Iya. Kalau itu kita jauh lagi. Bener-bener ngelewatin kakinya Gunung Ciremai buat ke desa itu. Bener-bener jauh banget. 4 kalinya inilah dari base camp ke Arban mungkin. Dari pertama kali bala desa tuh. Naik ke situ 3 kalinya mungkin. Lumayan, memang lumayan jauh banget. Soalnya kan sekarang dari bala desa itu kan naik mobil. Kalau memang kita ke situ naik kendaraan roda 4 ya. Kalau motor kan masih bisa ya. Karena kita emang nggak tahu di situ ada jalur. Karena awalnya dikasih tahu sama warganya di jalur itu ya. Akhirnya nyampe curug kan tuh. Istirahat dong. Capek, kita air nggak ada. Udah kita taruh di pos 4. Minum. Pas minum ngeliat jam 7. Jam 7 malam. Berarti balik lagi jamnya? Iya, jamnya balik lagi. Tapi Mas Teguh bener sadar ketika ngeliat jam di Arban itu jam 8. Jam 8. Jamnya balik lagi jam 7. Pas nyampe di curug itu. Terus ngedenger azan isya. Oh, berarti bener itu azan maghrib ya? Maghrib. Nggak tahu apa ya. Kalau di teori alam, teori apa ya? Big Bang mungkin namanya tuh. Ada teori Big Bang itu kayak black hole, wormhole, tuh kayak masuk ke dunia dimensi lain. Bener, kayak masuk ke dimensi lain. Bodoh amat tentang itulah waktu itu. Yang penting selamat sama si Wandra nih. Ya kan, jalan lagi. Akhirnya kepleset lah tuh si Wandra. Jatuh ke kebon. Udah masuk kebon nih. Aku juga, wah kayaknya jalan singkat nih. Ikut turun kan seluncur. Dari rumput-rumput lumayan, dari
3 meter lah, 3 meter 4 meter, meluncur kan, jatuh ke kebun warga. Ya mohon maaf, itu barangkali ada kebun yang agak rusak waktu itu ya, karena emang kan nggak disengaja dia jatuh si Wanda. Gue lewat sini aja katanya. Ayo Wan. Di situ nggak tahu, kita emang di luar logika ya, kita kan tujuannya emang melatih kebersamaan juga kan sama si Wanda. Tiba-tiba di situ kita ego masing-masing sama si Wanda. Si Wanda pengennya jalan ke kanan, aku maunya ke kiri, jadi kita misah. Oh misah. Itu harusnya nggak boleh dilakukan untuk pendaki, karena kita tanpa sadar gitu loh. Kita misah jalan, tapi tetap ketemu si Wanda lagi. Intinya sih mungkin jalannya sama, tapi jalurnya agak beda mungkin. Kayak Palutungan sama Apuy ketemu di pos simpang kan, kayak gitu. Ketemu lagi, ya ketawa lagi kan. Jalan kurang lebih 100 meter lah, enggak terlalu deket ya, 1 kilo Lumayan. nyampe perkampungan warga tuh, kurang lebih 1 kilo. Udah bener-bener capek banget ya, ngerasain kan kalau ngedaki diburu-buru waktu. Kita sih nggak mau diburu-buru, cuman ini ada yang ngeburu-buru. Kitanya diburu nih, sama gitu kan. Kita tetap jalan cepet sampai akhirnya inget banget hal 1 kilo sebelum nyampe base camp itu kita bener-bener capek. Di situ ada pohon bambu gede banget kayak gerbang. Jadi kalau nggak salah nyambung di atasnya nih. Sebelum nyampe perkampungan warga itu bener-bener capek, kita duduk. Bener-bener capek, Wan udah nggak kuat nih Wan, udah nggak kuat nih sama gue katanya. Akhirnya kita duduk, baru juga biasa kan kalau duduk keril dulu tuh yang nempel di tanah, baru pantat kan kayak gini kan, baru keril yang nempel di tanah. Itu sih pohon itu gerak sendiri, sumpah aku masih inget banget. Tadi juga aku nelpon si Wandra, inget enggak gue katanya di yang bambu kayak gitu. Ya Wan inget Wan, bambu nggak ada angin, nggak ada apa, dia gerak kayak gini di depan mata. Kita harus lewat situ. Gimana gak stres coba? Udah dikejar-kejar dari atas, nyampe situ ada lagi. Ya mau gak mau harus lewat situ. Lari sama si Wandra. Akhirnya nggak jadi istirahat. Nggak jadi. Lari kan. Pas nyampe situ aku jatuh, kepleset, ngegelundung kan ke bawah. Ngegelundung. Ya tahu sendiri orang jalan agak curam, jatuh, nggak karuan kan jatuhnya. Bantuin sama si Wanda, aku bangun, bentar lagi, nyemangatin si Wanda. Bentar lagi ku, udah nggak kuat Wan. Ayo semangat, lagi disemangatin sama si Wanda, tiba-tiba didatengin anjing. Datengin anjing satu. Dia ngejegog, kenceng banget ke arah kita berdua. Terus dia pergi, datang lagi, kurang lebih ada 7 atau 8 anjing yang muterin kita. Jegok. Mau gimana lagi, itu loh perkampungannya bentar lagi itu. Jadi ya mau nggak mau kita lari, tapi si anjing nggak ngegigit. Pas kita lari jalan lagi, dia ngikutin dari belakang. Pas udah nyampe base camp, rumah si bapak itu, kita ketok, dia juga mau keluar. Dia bilang, Alhamdulillahirobbilalamin, saya tuh mau jemput kalian. Perasaan saya udah gak enak deh. Udah siap-siap mau naik, itu si bapak itu. Jadi kayak yang udah
udah curiga nih nggak Udah beres nih sama firasat ya? iya sama kalian berdua tuh nggak beres kayak gitu. Akhirnya dipeluk, kita bener-bener dipeluk. Aku nangis, si Wandra nggak mungkin ya, dia kuat lah anaknya, hebat. Aku nangis kan, oh masih hidup loh. Ini ketika masuk perputaran waktu yang nggak jelas kayak gitu, nggak jam-jam 8 nyampe Curug jam 7, ada azan lagi. Terus ini pohon kenapa nggak ada angin, nggak apa gerak gitu. Sampai tiba, masuk, keluarganya suruh kumpul. Alhamdulillah, Cang, ya, selamat. Oh ya, eta si bapak mau naik sendirian. Terus diceritain kan sama si bapak, saya tuh emang nggak enak dari awal juga. Dari kalian mau berangkat aja kan udah kelihatan hujan apa, udah lupain. Kata si bapak. Sekarang yang penting sehat semua, selamat semua, mangga jadi minum. Atau dikasih air apa ya, mungkin air habis dikasih doa, kita minum. Ya namanya juga orang lemes semua, capek, nggak tahu kan pengaruhnya di apa gitu. Pas malam itu kurang lebih nyampe jam 10 atau jam 11 lah, kurang lebih jam 10 atau jam 11. Akhirnya merenung kan sambil ngopi, karena emang pengen ngopi, sambil ngopi merenung. Apa yang salah sama kita berdua? Berdoa udah, iya kan? Melakukan hal-hal apa udah. Apa nih yang salah sama kita berdua nih? Bahkan memang sampai sekarang itu nggak ketemu salahnya kita di mana. Untungnya karena dulu mah selalu ada pendidikan tentang survive buat di gunung, ya kita harus lakuin. Contoh kayak misalkan kalau kitanya diem capek, ya kita harus tungguin. Dan yang capek itu jangan bilang udah duluan aja. Aku sama Wanda juga sama, dia capek, aku duduk di sebelahnya. Ya kan, aku kencing, dia berdiri di sebelah. Pokoknya sih selalu bersama. Terus emang ngelatih keegoisan ya. Kayak waktu itu memang aku sama si Wanda nggak tahu, kayak nggak di luar bawah sadar kita bener-bener misah. Walaupun memang dipertemukan lagi, kita bener-bener misah loh, kurang lebih 1 jam. Tapi ketemu lagi. Untung itu udah nyampe kebun warga, tapi masih jauh banget sama perkampungan. Terus teknik apa lagi ya? Ada beberapa teknik sih. Tali, kita pakai tali waktu itu untuk naik. Pas turun talinya kita ketinggalan di pos 4 itu. Oh, ditinggal juga termasuk ditinggal, karena kita bener-bener takut loh. Pas waktu awal naik tuh, awal naik malam kan, walaupun balik lagi ke base camp kita pakai tali. Jadi memang kita nggak jauh sama temen. Jadi biasanya ada yang di tas, ada yang di sini di sabuk, kayak gitu kan talinya. Jadi ketika yang dari di belakang udah mulai kejauhan, tarik. Jadi yang depan kerasa kayak gitu. Oh iya. Gunanya tali seperti itu ya. Seperti itu. Kadang kan sekarang udah jarang banget tuh kayak gitu. Naik malam apa ya udah naik bareng-bareng. Ya kan. Bahkan sekarang kalau temennya di belakang ya udah saya tunggu di atas aja ya. Kadang kayak gitu. Kalau kita nggak pernah kayak gitu. Dulu di 2011 berarti pendakian masih bener-bener apa ya, menjalankan aturan yang di gunung ini seperti ini gitu. Iya. Kalau sekarang kan mungkin banyak, termasuk saya juga mungkin banyak pendaki-pendaki yang baru mulai mendaki dan nggak mengerti cara survive di hutan itu seperti apa kan.
cara menerapkan perjalanan di hutan seperti apa, jadi ya nggak menggunakan yang Mas Teguh gunakan seperti dulu. Mungkin ya harus banyak ini lagi sih mungkin ya, kayak pelatihan kecil-kecil sambil ngopi apa gini loh. Dan kita memang selalu membawa P3K sederhana, karena kita memang kuliahnya waktu itu di medis kan. Jadi apa sih antisipasi ketika buat kayak temen nih cedera gitu loh, sobek. Kalau misalkan luka sobek, kadang teman-teman kaget kan, kita harus ngapain nih? Udah mah baju kena keringet semua, ya kan? Kadang kita refleks nyobek baju atau ngelepas baju buat apa namanya, perban di kaki yang sobek. Kalau kita yang enggak, kita pakainya kalau misalkan steril, apalagi sekarang banyak kan kasa steril dijual di apotek apa. Tapi untuk yang urgent kayak gitu ya kita cukup bawa kayak pembalut untuk yang luka kecil. Karena pembalut kan emang nggak terlalu banyak. Kalau misalkan robek banyak, pakai pampers. Itu kan menyerap cairan banyak tuh. Kan sistemnya bersih kalau steril ya. Enggak, bersih. Bersih. Kan ada kotor, bersih, steril kayak gitu. Bagusnya sih steril, bagusnya. Kan barangkali repot kan, terus nggak ada orang medisnya, ya udah cukup pakai itu aja. Kayak gitu. Kayak waktu itu juga aku sobek pas nyampe Arban itu, ya pakai pampers, pakai pembalut tempel, terus ditali pakai perban. Itu berarti di 2011 pembalut itu bagian daripada P3K ya? Iya, P3K. Emang aku wajib pasti bawa. Cuman emang waktu mendaki ke Cermes sama temennya Mas Pudin, Lai itu aku lupa. Waktu Lai pertama kali mendaki itu, ada temen aku cewek yang dia lagi dapet nggak bawa pembalut. Akhirnya aku sama Lai naik sampai atas untuk nyari pembalut ke pendaki lain. Cuman kan udah beda tahun tuh, 2000 berapa ya, 2018 apa 2019. Belum lama ya. Belum lama. Udah rame banget mendaki. Jadi kayak gitu Mas Pudin cerita. Mungkin di awal ya, karena waktu pertama kali memang bukan ngedaki, tapi kayak pelatihan survive kayak gitu di gunung. Jadi ini kita real pendakian pertama, kegabutan. Tahu sendirilah kalau mahasiswa gitu nggak ada kegiatan mau ngapain kan, apalagi udah malas ujian. Ya udah yuk mana naik. Tapi memang perlengkapan kita udah safety, kita udah punya keril, udah punya jaket, udah punya SP dan lain-lain. Tapi memang kita nggak pakai kompor kayak sekarang. Dulu pakai Virtus, kita buat dari kaleng minuman tuh. Buat kayak gitu. Tapi itu jamin safety dan wow lah itu. Waktu itu emang kita nggak pakai kompor, gas belum punya. Dan emang belinya gak susah dan emang belum mengenal kayak toko-toko online kayak gitu. Di 2011 belum menjamur toko online. Jadi ya pakai seadanya, tapi ya hampir samalah kegunaannya kan, kayak kompor-kompor portable kayak gitu sekarang. Jadi mungkin ya kayak gitu Mas Budin cerita waktu pertama kali ngedaki ke Gunung Cerme itu. Sampai tadi yang dijelasin juga kan ada sesi berapa minggu setelah itu kejadian yang lebih parah daripada ini kan. Nah jadi setelah pendakian pertama ini ke Gunung Cermai nih, Mas Teguh kembali melakukan pendakian dengan berapa orang teman Mas? 3, jadi berempat. Berempat. Karena penasaran lagi. Karena rasa penasaran dengan teror yang pendakian pertama, Mas Teguh melakukan pendakian kembali di Gunung Cermai setelah 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu berikutnya melakukan pendakian lagi. Seperti apa ceritanya nanti tunggu di part 2 yang jelas. Ini cerita pendakian di Gunung Cermai yang kedua ini terornya lebih parah ya Mas ya? Parah banget. Parah banget bahkan dari narasumbernya juga. Nanti kita lihat di part 2. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.